Pemirsa, motif penusukan oleh remaja 14 tahun terhadap 3 anggota keluarganya belum terungkap. Polres Jakarta Selatan kini masih menggali keterangan pelaku dan menanti hasil uji urin guna kepentingan penyelidikan. Rumah nomor B12 di Perumahan Bona Indah, Lebak Bulus 1, Jakarta Selatan ini tampak lengang dan dipasang garis polisi. Rumah ini merupakan lokasi kejadian penikaman berujung maut yang dilakukan remaja berusia 14 tahun terhadap ayah, ibu, dan neneknya. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menuturkan pelaku berinisial MAS masih diam ketika dimintai keterangan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi yang terdiri dari petugas keamanan dan warga perumahan Bona Indah, Lebak Bulus 1, Jakarta Selatan. Proses masih berlangsung. Pelakunya sendiri seperti apa, Bang? Sudah diamankan dan dibawa kemana sekarang, Bang? Ya, jadi untuk pelaku atau yang anak yang berkonflik dengan hukum, ya, karena memang di bawah umur, jadi 14 tahun untuk umurnya sekarang ini sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Bu, untuk motif sementara seperti apa sih, Bu? Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam, ya, ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin, ya, itu yang dilakukan untuk sementara ini. Dan siang tadi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di lokasi di tempat kejadian perkara secara tertutup. Olah TKP dilakukan oleh penyidik guna menyamakan keterangan pelaku dengan kondisi TKP sekaligus mencari alat bukti tambahan. Nampak petugas menyisir tiap sudut rumah mulai dari pagar, area carport hingga gudang rumah. Dimulai ya. Kalau sudah oke, kasih tahu kami. Kalau sudah selesai ini baru kasih tahu kami masuk. Siap, Enggak. Sabtu dini hari tadi, warga di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus 1, Jakarta Selatan dikejutkan oleh peristiwa penikaman yang dilakukan oleh anak terhadap ayah, ibu, dan neneknya sendiri. Polsek Cilandak mengungkap pelaku menggunakan pisau dapur saat melancarkan aksinya. Sabtu dini hari tadi, seorang remaja di Lebak Bulus, Jakarta Selatan berlari dari rumahnya dengan sebilah pisau di tangan dan pakaian berlumuran darah. Petugas keamanan yang tengah berjaga di Gardu 551 Perumahan Lebak Bulus 1 menyetop remaja itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi. Teman nyimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi. Wah, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Warga pun dibuat terkejut saat mendapati seorang ibu terduduk di depan pagar rumah dengan sejumlah luka tusuk. Polsek Cilandak yang menerima laporan warga pun menuju lokasi dan menemukan 2 korban tewas yang teridentifikasi sebagai ayah dan nenek pelaku. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Ya. Informasi dari rekannya sudah di TKP tadi dari rekan security, sementara diduga senjata tajam berupa pisau. Korban ada beberapa luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia. Di mata tetangganya, pelaku yang merupakan siswa kelas 1 sekolah menengah atas itu dikenal sebagai anak yang baik dan kerap menegur warga sekitar. Sehari-harinya kita nggak pernah ini, yang penting dia berangkat pagi, naik ojek, sekolah, pulang
jam 5 gitu. Nggak usah, kalau biasa kalau ketemu kita juga dia nyapa atau anaknya gitu, Pak, nah gitu. Semuanya keluarganya paling baik. Kita kan di sini cukup lama lah. Dari kecilnya ibunya itu yang di rumah sakit kita tahu semua. Rumah nomor B12 di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini jadi saksi bisu tragisnya penikaman berujung maut yang dilakukan oleh anak terhadap ayah, ibu, dan neneknya sendiri. Jasad ayah dan juga sang nenek ini sudah dibawa ke RS Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Begitu juga dengan ibu sudah mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit yang sama. Selain itu, sejauh ini Polsek Cilandak ini masih mendalami apa itu motif dan juga kejadian yang terjadi pada pagi dini hari tadi. Dari Jakarta, Nurul Zedita untuk Widodo Metro TV. Iya, dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Bang Reza. Selamat sore, Ibu Nurma. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, Ibu Nurma, apakah pihak kepolisian sudah mengetahui apa motif dari pelaku, Ibu Nurma? Ya, terima kasih. Jadi dari tadi juga dari penyidik sudah berusaha untuk menggali dari motif apa saja yang bisa bisa terjadi, bisa dilakukan seperti itu. Ya, tragis sekali, Mon. Kita lihat ya. Tapi untuk sementara ini yang diduga pelaku anak ini masih menangis. Sekarang juga masih menangis. Jadi motifnya masih kita dalami. Itu Mas. Artinya pelaku masih belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan kejadian ini kepada pihak kepolisian, Ibu Nurma? Betul, belum. Ya, jadi tadi juga saya sudah berusaha juga untuk menggali, tapi dia hanya diam, bengong, kemudian terdiam, lanjut dia juga menangis. Itu yang dilakukan dia. Tapi untuk sementara ini penyidik tetap mendalami, Mas. Berusaha sudah untuk mendalami. Bang Reza, soal motif ini yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tapi kalau menurut Anda, apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat seorang bocah di bawah umur melakukan aksi nekat dengan tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan pisau serta melukai ibu kandungnya sendiri, Bang Reza? Berbeda dengan telaah terhadap pelaku dewasa yang relatif lebih sederhana, karena atau pertanggungjawaban pidana terletak pada diri terdakwa sendiri. Kalau kita bicara tentang pelaku pidana yang notabene masih berusia kanak-kanak, memang asesmen atau pemeriksaannya menjadi lebih luas, menjadi lebih multidimensional. Mulai dari ada tidaknya kemungkinan yang bersangkutan memiliki masalah narkoba, miras, dan kondisi-kondisi mental tertentu. Kemudian juga berlanjut tentang fantasi-fantasi kekerasan, pola pengekspresian amarah, kestabilan maupun ketidakstabilan di lingkungan pendidikan, plus pergaulan dengan teman sebaya. Paling tidak itulah 5 atau 6 hal yang perlu ditelaah jika sekali lagi kita bicara tentang anak-anak yang melakukan tindak pidana. Namun apapun itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA mewanti-wanti kita untuk menjauhi semaksimal mungkin adanya keinginan untuk balas dendam, untuk melakukan anak secara sebagaimana orang dewasa, dan menghindari pendekatan-pendekatan retributif lainnya. Baik, Ibu Nurma, tadi disinggung oleh Bang Reza ada kemungkinan juga mungkin ini ya ada pengaruh narkoba begitu. Tapi dari hasil tes urin seperti apa hasilnya, Bu Nurma? Iya, setelah kita amankan, tadi juga kita sudah cek urin. Hasilnya negatif. Ya, jadi dia tidak mengonsumsi narkoba dan lain-lain. Jadi untuk hasilnya negatif, ya. Kemudian juga datang juga dari Asosiasi Psikologi Forensik tadi juga untuk menanyakan. Tadi masih berlangsung, gitu, Mas, untuk tindak lanjutnya dari penyidik. Baik. Untuk tindak lanjutnya, apakah juga akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan misalnya dari pihak kepolisian, Ibu Nurma? Oh, jelas ya. Jadi memang kejiwaan itu pasti karena memang dari segi kejiwaan masih labil karena di bawah umur, ya, itu ditindaklanjuti pasti dari penyidik, gitu, Mas. Dari 5 orang saksi yang diperiksa begitu ya, Ibu Nurma, sejauh ini kronologis yang didapat oleh pihak kepolisian seperti apa terkait dengan kasus ini, Ibu Nurma?
Ya, jadi kronologisnya satu dari security lagi kontrol dari komplek tersebut, kemudian dia melihat anak itu keluar, terus sedikit berlari, kemudian dia panggil itu. Nah, setelah dia panggil, anak itu malah menjauh, kemudian berlari, malah loncat pagar karena pagar di situ memang lebih pendek. Dia loncat, kemudian dari security yang melihat dia memberitahukan temannya untuk mengejar. Itu yang kemudian dikejar, dapat diamankan itu. Kemudian ditanya, kamu kenapa? Dia juga langsung bingung, kemudian dia langsung menyatakan bahwa ada kejadian di rumahnya. Oleh karena itu, setelah itu diamankan, langsung dari pihak security menelpon ke Polsek Cilandak yang terdekat, itu lanjut dari Kapolsek, kemudian anggota datang ke TKP. Itu Mas, langsung cek TKP. Itu yang terjadi. Baik. Karena ada juga informasi pelaku melancarkan aksinya ketika korban tertidur begitu, saat korban tidur. Apakah hal ini bisa dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, Ibu Nurma? Ya, itulah masih digali, Mas. Untuk sementara ini kita berusaha untuk menggali. Nah, betul kata Mas Reza, karena memang dari anak-anak ataupun dewasa itu beda untuk penanganannya. Karena memang ini sudah di bawah umur, oleh karena itu kita memang harus betul-betul memfokuskan dia memang di bawah umur. Kemudian juga kita harus pelan-pelan menggali keterangan dari yang diduga melakukan. Itu ya Mas, yang kita lakukan oleh penyidik WPA Polres Jakarta Selatan. Baik, saya kembali ke Bang Reza. Bang Reza, kalau kita lihat dari latar belakang ekonomi dari keluarga pelaku begitu ya, ini kan bisa dibilang cukup mapan, terlihat dari bangunan rumah, lalu ada 2 mobil di teras. Nah, apakah kita bisa mengesampingkan faktor ekonomi ini, Bang Reza? Anda melihatnya seperti apa? Ya, secara umum memang kalau yang saya lihat visualnya di Metro TV, yang bersangkutan tampaknya berasal dari kalangan sosial ekonomi atas gitu ya. Tetapi terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sudah barang tentu perlu dilakukan pemeriksaan. Sebagai misal kebutuhan akan gizi, berlangsungan pendidikan, ataupun kebutuhan-kebutuhan khas yang ada pada anak-anak, apakah terpenuhi atau tidak. Dari situlah kita akan sungguh-sungguh mendapatkan gambaran, bukan hanya terkait dengan kondisi atau status sosial ekonomi keluarga, tapi lebih-lebih lagi adalah seberapa jauh kondisi perekonomian keluarga tersebut bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang dimaksud. Nah, sekiranya ternyata justru muncul ada sekian banyak kebutuhan khas anak-anak yang tidak terpenuhi, betapapun kondisi ekonomi keluarga sebetulnya mencukupi, maka boleh jadi ada hal yang perlu didalami pada aspek. Baik, Ibu Nurma, saat ini seperti apa kondisi ibu dari pelaku yang juga merupakan korban dari penusukan ini? Ibu Nurma, seperti apa kondisinya? Ya, dari tadi kita berkoordinasi dengan Kanit PPA. Jadi untuk kondisinya lagi ada operasi ya. Jadi yang luka ada di pipi, kemudian di punggung. Itu yang dilakukan. Ada tindakan, Mas, dari ahlinya tentunya di RS Fatmawati. Baik, artinya korban ibu dari pelaku ini mengalami luka yang cukup serius ya, Ibu Nurma? Betul. Jadi memang betul-betul serius, makanya tindak lanjuti dari Rumah Sakit Fatmawati juga. Baik, kita akan nantikan seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Ibu Nurma dan juga Bang Reza sudah memberikan keterangan bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.